Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intang Suraya dengan NIM E1B0254 dari kelas 3B Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai submateri yang pertama, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan cara mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Sedangkan cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Suatu sistem memiliki ciri-ciri. Pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Artinya, Pancasila itu bukan 5 tapi merupakan satu kesatuan alias Pancasila itu tunggal. Lalu kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Setiap masing-masing sila memiliki fungsi masing-masing. Misalnya sila 1 memiliki fungsinya sendiri dan sila 2 memiliki fungsinya sendiri. Lalu yang ketiga, bagian-bagian itu saling berhubungan dan saling ketergantungan. Walaupun masing-masing sila memiliki fungsi masing-masing, akan tetapi dari sila-sila 1 sampai 5 itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Lalu keempat, keseluruhan tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Kita lanjut ke pembahasan submateri yang kedua, yaitu susunan dan rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal. Perlu kita ketahui bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Ini bisa dilihat dari pertama, susunan sila-sila yang bersifat organis. Maksudnya, isi sila Pancasila merupakan suatu kesatuan. Tiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Hakikat ontologis manusia yaitu monopluralis yang terdiri atas unsur-unsur atau susunan kodrat jasmani rohani. Sifat kodrat manusia pribadi yang berdiri sendiri makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kesatuan sila Pancasila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber dari hakikat dasar ontologisme manusia sebagai pendukung sila-sila Pancasila, yaitu hakikat manusia monopluralis. Lalu yang kedua, susunan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Dari urutan kelima sila-sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya merupakan penghususan dari sila-sila di mukanya. Di antara kelima sila, antara sila 1 dan sila yang lainnya itu saling mengikat karena mereka merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Secara ontologis, hakikat sila-sila Pancasila didasarkan pada landasan sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Sehingga sifat dan hakikat negara Indonesia harus sesuai dengan landasan tersebut. Lanjut
ke slide berikutnya, rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Maksudnya di sini, ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam memahami sila 2, misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dijiwai sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai oleh keempat sila lainnya. Begitupun sila-sila lainnya, mereka harus dijiwai oleh sila-sila lainnya, karena rumusan hubungan kesatuan sila Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal, hierarkis piramidal, mempunyai sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Artinya, dalam setiap sila terkandung 4 sila lainnya. Pancasila itu adalah 1, bukan 5. Jika di antara sila-sila itu hilang 1, maka tidak dapat dikatakan Pancasila. Atau seperti ini, kita memahami sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, pada sila ini, kita tidak menjiwai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka itu tidak dapat dikatakan sebagai Pancasila. Karena Pancasila itu adalah satu kesatuan yang saling berhubungan dan berkaitan. Bisa dikatakan Pancasila itu adalah satu kesatuan yang bulat. Kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis sila-sila Pancasila. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya bersifat formal logis saja, namun secara filosofis juga meliputi kesatuan dasar ontologisme atau antropologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Dasar ontologisme atau antropologis sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu kesatuan filsafat memiliki satu kesatuan dasar ontologisme. Manusia mempunyai hakikat mutlak, monopluralis, juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Jadi, hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia. Pancasila sebagai pendukung pokok-pokok sila Pancasila terdiri atas: pertama, susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani, makhluk individu dan makhluk sosial. Kedua, kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hubungan keseharian antara negara dengan landasan sila-sila Pancasila merupakan hubungan sebab akibat. Landasan sila-sila Pancasila, Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil merupakan sebab, sedangkan negara merupakan akibat. Kedua adalah dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Dasar epistemologis merupakan suatu sistem pengetahuan yang dijadikan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dasar ini menyangkut praksis yang dijadikanlah landasan cara hidup. Berarti dalam hal ini filsafat menjelma menjadi ideologi. Sebagai ideologi Pancasila memiliki 3 unsur pokok, yaitu pertama logos, realitis atau penalarannya, yang kedua pathos, penghayatannya, yang ketiga etos, kesusilaannya. Ada 3 persoalan mendasar dalam epistemologi. Pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia.
Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan terdiri atas 1. Sumber pengetahuan Pancasila. Yang kedua, susunan pengetahuan Pancasila. Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada manusia Indonesia. Nilai-nilai adat misalnya, lalu nilai kebudayaan, nilai-nilai religius, memiliki kesatuan yang berkorespondensi. Pancasila sebagai sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun arti sila-silanya. Maksudnya, dasar epistemologis ini adalah sumber pengetahuan. Maka Pancasila itu bersumber dari yaitu nilai-nilai adat dan kebudayaan dan nilai-nilai religius yang ada di Indonesia, karakter Indonesia banget. Jadi epistemologisnya itu adalah berasal dari Indonesia sendiri, berdasarkan nilai-nilai adat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius Indonesia. Lalu yang ketiga, dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan aksiologis. Ialah nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu kesatuan nilai. Nilai-nilai tersebut dapat dikelompokkan dalam dua sudut pandang. 1. Nilai yang berkaitan dengan subjek pemberi nilai, yaitu maksudnya itu manusia bersifat subjektif. Lalu yang kedua, nilai benda itu sendiri bersifat objektif. Max Sackler membedakan nilai menurut tinggi rendahnya nilai. Nilai-nilai kenikmatan berkaitan dengan indera enak dan tidak enak. Lalu kedua, nilai kehidupan ialah nilai yang penting bagi manusia, kesengsaraan jasmani atau kesehatan. 3. Nilai-nilai kejiwaan, keindahan, kebenaran, pengetahuan. Lalu keempat, nilai-nilai kerohanian, moralitas, nilai yang suci. Menurut Notonegoro membedakan 3 macam, yaitu pertama, nilai material, yaitu yang berhubungan dengan jasmani manusia. Lalu yang kedua, nilai vital, berhubungan dengan aktivitas manusia. Lalu yang ketiga, nilai kerohanian, berguna bagi kerohanian manusia, dibedakan 4 tingkatan. Pertama, nilai kebenaran sumbernya. Maksudnya di sini adalah kebenaran sumbernya itu akal, rasio, budi, dan cipta. Lalu nilai keindahan atau estetika, sumbernya perasaan. Lalu nilai kebaikan atau moral, sumbernya kehendak. Nilai religius, sumbernya adalah kepercayaan. Menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai-nilai material dan nilai-nilai vital. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.